Oke, jadi tampilannya seperti ini. Halo sobat, pada video kali ini kita akan membuat logo huruf inisial T dan S menggunakan aplikasi Pixellab. Sekarang kita sudah berada di Pixellab. Seperti biasa, kita klik bagian menu di 3 paling kanan atas, pilih image size, pilih custom, dan pilih YouTube thumbnail. Kalau sudah, pilih OK. Untuk new textnya kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan huruf T. Kalau sudah, pilih selesai dan pilih OK. Kemudian kita besarkan seperti ini. Kemudian masuk di bagian menu A, pilih AB font. Di sini saya menggunakan font yang ini. Nanti saya sediakan linknya di kolom deskripsi video ini. Kita gunakan yang ini, Muara Demo, lalu pilih OK. Selanjutnya kita besarkan lagi sedikit seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian padding. Kita turunkan yang ini sedikit, kemudian yang ini juga. Kalau sudah, pilih checklist. Langkah selanjutnya teman-teman masuk di bagian color. Di sini gunakan warna hitam, kemudian pilih checklist. Kalau sudah, kita pilih copy. Kemudian masuk di bagian menu lingkaran. Di sini teman-teman pilih shape. Kemudian di sini pilih warna hitam, lalu pilih checklist. Selanjutnya kita kecilkan seperti ini. Kemudian satukan gambarnya, kita klik di sini. Lalu pilih yang ini. Kemudian centang yang ini. Lalu pilih yang ini dan pilih OK. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kita kecilkan sedikit. Kemudian masuk di bagian relative position. Pilih yang ini, lalu pilih yang ini. Kemudian pilih checklist dan kita kembali. Kemudian kita klik lagi, lalu pilih kunci. Selanjutnya kita klik yang ini. Kemudian kita kembali dan kita masukkan huruf S. Kita klik 2 kali. Kemudian masukkan huruf S, lalu pilih selesai dan pilih OK. Oke, selanjutnya teman-teman kita tambahkan shape lagi. Di sini gunakan warna hitam juga. Kemudian pilih checklist dan kita kecilkan juga seperti ini. Kemudian kita satukan gambarnya lagi. Kemudian pilih yang ini, lalu centang yang ini. Kemudian pilih yang ini lagi, lalu pilih OK. Selanjutnya kita sesuaikan di sini. Kemudian masuk di bagian relative position, pilih yang ini saja. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini kita kembali, kemudian kita klik lagi, lalu pilih kunci. Kalau sudah, kita kembali, kemudian kita klik layar, lalu kita tambahkan shape lagi. Di sini kita kecilkan seperti ini. Kemudian pilih checklist dan masuk di bagian menu position, kita naikkan seperti ini sedikit. Lalu kita sesuaikan di sini. Kalau sudah, pilih checklist dan masuk di bagian relative position, kita pilih yang ini, kemudian pilih checklist. Selanjutnya pilih copy dan masuk di bagian relative position kembali. Kita klik yang ini, lalu pilih yang ini, kemudian pilih checklist dan masuk di bagian menu position, kita turunkan seperti ini. Kalau sudah, pilih checklist. Kemudian di sini teman-teman pilih yang ini, lalu pilih yang ini, kemudian checklist huruf S dan shape yang kita tambahkan. Kita centang seperti ini. Kemudian pilih yang ini, lalu pilih OK. Selanjutnya masuk di bagian erase color, aktifkan enable. Untuk toleransinya kita pulkan seperti ini, kemudian pilih checklist. Selanjutnya teman-teman kita klik layar lagi. Kemudian kita tambahkan shape lagi. Lalu kita buang seperti ini, kemudian pilih checklist dan satukan gambarnya antara huruf S dan shape yang kita tambahkan. Kita centang seperti ini. Kemudian pilih yang ini, lalu pilih OK. Selanjutnya masuk di bagian tekstur. Di sini teman-teman pilih gambar. Saya contohkan warna silver. Kemudian pilih checklist. Untuk enable teman-teman aktifkan saja, kemudian sesuaikan. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini kita kembali, kita klik, lalu kita klik kembali. Kemudian kita kunci. Dan untuk huruf T-nya kita buka seperti ini, lalu pilih klik. Kemudian masuk di bagian tekstur, pilih gambar. Di sini saya contohkan warna merah marun. Kemudian pilih checklist. Untuk enable teman-teman aktifkan saja, kemudian sesuaikan. Seperti ini ya. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman kita satukan gambarnya. Kita klik di sini, kemudian centang seperti ini, lalu pilih yang ini, lalu pilih OK. Selanjutnya kita kembali, kita klik seperti ini, kemudian kita klik kembali, lalu pilih kunci. Kemudian kita tambahkan shape, kita klik layar, lalu tambahkan shape. Di sini untuk opacity-nya kita turunkan menjadi 0%. Kemudian stroke weight-nya kita naikkan sedikit seperti ini. Kalau sudah, kita panjangkan seperti ini.
Kalau sudah, pilih checklist. Dan di sini teman-teman kita tambahkan shape lagi, kita klik layar, lalu tambahkan shape lagi, kemudian kita potong yang ini seperti ini ya. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman satukan gambarnya lagi, kita klik di sini. Kemudian pilih yang ini lalu centang seperti ini. Kemudian pilih yang ini lalu pilih OK. Selanjutnya masih di bagian Erase Color, aktifkan enable. Untuk toleransinya kita fullkan saja. Kemudian pilih checklist dan pilih layar, kemudian tambahkan shape lagi, kita buang seperti ini, lalu pilih checklist dan satukan gambarnya lagi, kita centang seperti ini, kemudian pilih yang ini lalu pilih OK. Oke, di sini teman-teman kita sesuaikan terlebih dahulu. Masuk di bagian menu position, kemudian kita naikkan seperti ini sedikit. Kalau sudah rapi, pilih checklist. Selanjutnya masih di bagian tekstur, pilih gambar. Di sini saya mencontohkan gambar merah marun juga. Kemudian kita potong seperti ini, lalu pilih checklist. Untuk scale-nya kita naikkan sedikit seperti ini, kemudian pilih checklist. Selanjutnya di sini teman-teman kita satukan gambarnya, kita centang seperti ini, lalu pilih yang ini dan pilih OK. Kemudian masuk di bagian shadow, aktifkan enable. Untuk blur radius-nya kita turunkan saja, kemudian offset-nya kita turunkan sedikit seperti ini, kita beri 5 saja, kemudian pilih checklist. Dan masuk di bagian menu emboss, aktifkan enable. Jika tampilan seperti ini teman-teman besarkan dan kecilkan saja. Kemudian teman-teman atur sesuai selera teman-teman di sini. Oke, saya contohkan seperti ini, kemudian pilih checklist. Selanjutnya masuk di bagian 3D shape, aktifkan enable. Di sini untuk bagian depth-nya kita turunkan sedikit seperti ini. Kita beri 3 saja, kemudian scroll ke bawah dan teman-teman sesuaikan di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian pilih checklist. Selanjutnya di sini kita ganti backgroundnya. Kita masuk di bagian menu si gamepad. Lalu di sini teman-teman pilih color saja. Kemudian teman-teman pilih warna yang sesuai selera teman-teman sendiri. Oke, saya contohkan warna yang ini. Kemudian pilih checklist. Selanjutnya kita save. Kita masuk di bagian bentuk memori. Kemudian pilih save as image dan pilih save to gallery. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar. Terima kasih sudah menonton.